Om Swastiastu, salam rahayu sareng sami. Terima kasih buat teman dan sahabat semua yang masih setia dengan channel Seso Maheso Chen. Kali ini kita akan melakukan persembahyangan ke Pura Melanting di Desa Banyupur, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Tetap dukung ya Semeton channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Pura Melanting termasuk kawasan Bali Utara sekitar 50 km sebelah barat kota Singaraja. Pura ini tidak hanya sebagai tempat persembahyangan, tetapi juga destinasi bagi para wisatawan. Keberadaan Pura Melanting tidak hanya sebagai tempat persembahyangan bagi umat Hindu terutama para pedagang, tetapi juga wisatawan, karena pura di Bali ini tampil cantik dan indah. Posisi pura ini berada di sebelah barat kota Singaraja. Nuansanya tenang karena berada di tengah hutan, di kaki Bukit Pemutaran. Selain itu, pura ini memiliki kisah yang unik, berhubungan dengan perjalanan pendeta sakti dari tanah Jawa bernama Dang Hyang Nirarta. Memasuki kawasan Pura Melanting, Anda harus melalui jalan yang sedikit sempit, di perumahan penduduk dan hutan kecil, namun mobil ataupun bus pariwisata bisa masuk. Saat sampai di lokasi suasananya sangat lega dan damai, areal parkir luas, dan Pura Melanting terlihat berdiri megah dan cantik. Pura Melanting ini berada di dataran tinggi, maka saat Anda berada di areal pura, Anda bisa menyaksikan keindahan alam sekitarnya, pemandangan bukit hijau yang mengelilingi kawasan ini, serta ditambah suasananya yang tenang dan jauh dari keramaian. Memang cocok bagi mereka yang ingin melakukan meditasi untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Pura Melanting adalah salah satu pura kahyangan jagat di Bali, menempati posisi penting dalam deretan nama-nama pura yang ada di Bali. Sebagai masyarakat yang percaya dengan adanya satu Tuhan, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa, namun manifestasinya dengan banyak nama sesuai fungsi dan sifatnya. Seperti halnya dengan Pura Melanting ini, merupakan pura yang bersifat fungsional, karena sebagai tempat untuk memuja Ida Bahtari Melanting atau Dewi Melanting untuk memohon kemakmuran, kesuburan, keselamatan, agar dilancarkan dalam usaha dagang. Nah Semeton, kita akan berjalan kaki menapaki anak tangga. Melewati gapura kita disambut oleh dua patung naga besar menghiasi gerbang utama pura, dan sejumlah komplek bangunan pura menjadi tempat persembahyangan sebelum menuju ke areal pura utama Pura Melanting. Ujawali atau odalan di Pura Melanting ini bertepatan dengan purnama Sasih Kapat sesuai kalender Isaka. Pura ini tampil cantik di lingkungan alam yang masih asri, memang sangat ideal menjadi salah satu objek wisata andalan di Bali Utara. Nah Semeton, kita melakukan persembahyangan untuk memohon izin atau restu untuk melakukan persembahyangan ke pura selanjutnya. Untuk menuju pura selanjutnya, kita masuk melalui jalan sisi kanan Pemedal, menuju Pura Pelinggih Ratu Niang Sakti.
Nah Semeton, selanjutnya kita melakukan persembahyangan ke Pura Pelinggih Ratu Niang Sakti. Ida Ratu Niang Sakti, atau Batari Lingsir, atau Ida Ratu Niang Lingsir, merupakan salah satu dewi yang dipuja oleh umat Hindu di Bali. Salah satu pemujaan beliau berlokasi di Pura Gria Tanah Kilap Denpasar, Bali. Beliau juga dikenal sebagai Dewi Pemurah kepada umatnya. Nah Semeton, kita akan melakukan persembahyangan di sini. Selesai melakukan persembahyang di Pura Pelinggih Ida Ratu Niang Sakti, kita melanjutkan persembahyangan ke Pura Pasar Agung. Semeton, di pura ini, juru mangku sudah standby setiap hari untuk melayani umat yang mau melakukan persembahyangan. Selesai melakukan persembahyang di Pura Pasar Agung, kita melanjutkan persembahyangan ke pura utama yaitu Pura Melanting. Pura Melanting sangat berkaitan dengan usaha dagang, agar usahanya dilancarkan. Itulah sebabnya setiap pasar didirikan Pura Melanting. Pemujaan Dewi Melanting di Pura Melanting bisa disejajarkan dengan Batara Rambut Sedana atau Dewa Kuera sebagai duanya uang. Pura Melanting di Kabupaten Buleleng, lokasinya cukup berdekatan dengan Pura Pulaki termasuk juga Pura Pabean, Ida Mutering Jagat di Pemuterang, dan Kertakawat. Sejarah berdirinya pura-pura tersebut memiliki kaitan erat satu dengan lainnya. Keberadaan Pura Melanting dan Pura Pesanakan lainnya berkaitan erat dengan perjalanan pendeta suci dan Hyang Nirarta dari Tanah Jawa ke Bali dalam menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai luhur agama Hindu kepada masyarakat Bali. Kedatangan Dang Hyang Nirarta ke Bali tidak lepas karena runtuhnya kerajaan Majapahit. Perjalanan ke Bali tersebut mengajak keluarga seperti istri dan anak-anaknya. Diceritakan dari berbagai sumber, istri Dang Hyang Nirarta yaitu Dang Hyang Biang Patni Keniten yang saat itu sedang hamil tua merasa kelelahan tidak kuat melanjutkan perjalanan. Karena hal tersebut sang pendeta merasa bimbang, apakah menemani istri sampai melahirkan atau melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Dang Hyang Nirarta memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan belahan jiwanya di desa tempat tersebut, ditemani salah satu putrinya yang bernama Dyah Ayu Swabawa serta ditemani oleh sejumlah pengikutnya. Dang Hyang Biang Patni Keniten ditemani oleh pengikutnya dan seorang anak perempuannya, kemudian membuka lahan untuk tempat tinggal berladang dan bersawah dengan berbagai ilmu kehidupan, ilmu agama, dan kesaktiannya. Dengan penuh kearifan mengajarkan tentang ilmu kehidupan pada warga sekitarnya, lama-kelamaan semakin dikenal dan memiliki pengikut ribuan orang dan menjadi ibu seluruh masyarakat di sini. Beliau akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki bernama Bagus Baigra, parasnya rupawan dan menawan. Dyah Ayu Swabawa memiliki keahlian dalam ilmu dagang, sehingga kawasan tempat tinggalnya menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh para saudagar, sehingga menjadi pusat perniagaan, karena masyarakat memang senang berbelanja di tempat tersebut. Sekian lama menunggu, harapan Dang Hyang Biang Patni Keniten beserta keluarganya akan kedatangan utusan dari Dang Hyang Nirarta untuk menjemputnya tidak kunjung tiba. Bahkan Dyah Ayu Swabawa hampir setiap hari memanjat pohon, mengawasi dari ketinggian sambil berayun-ayun menantikan utusan ayahandanya. Karena kebiasaannya memanjat dan berayun di pohon,
Orang-orang memberi sebutan hormat dengan nama dia Ayu Melanting, sedangkan ibundanya yang arif dan bijaksana suka memberi nasihat diberi nama Empu Alaki atau seorang arif yang sudah memiliki suami. Waktu terus berjalan, utusan dari Dang Hyang Nirarta tidak juga datang menjemput, tidak ada kabar berita. Peranda istri merasa putus asa. Beliau menangis di tempat pemujaan sambil memohon kepada para dewa agar dirinya dan seluruh warga abadi tidak termakan usia. Karena kekusukannya akhirnya Dewata memberkati, namun dalam satu syarat, peranda istri atau Empu Alaki akan dibebaskan dari perputaran sangkala, bebas dari penuah dan kematian, tetapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Demi kasih sayang dan kesetiaan, penantian panjang tersebut dibayar dengan keabadian. Dang Hyang Nirarta moksa di ujung selatan Bali di Pura Uluwatu. Kemudian akhirnya disusul oleh Dang Hyang Pati Keniten, tempat moksa bernama Pura Pulaki, sesuai gelar beliau Empu Alaki. Sedangkan sang putri Dia Ayu Swabawa distanakan di Pura Melanting. Sedangkan putranya Bagus Bajra distanakan di Pura Kertakawat sebagai Pangeran Mentang Yuda, sebagai sumber keadilan dalam memutuskan perkara. Sedangkan pengikutnya sebagai Wong Samar yang terbebas dari perputaran waktu. Nah semeten, demikian ulasan singkat tentang Pura Melanting kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenaan di hati semeton, dan juga jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk mengetahui perjalanan berikutnya. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih sudah setia menonton pada channel Seso Maheso Channel. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti Om. Saantir, Saanti, Saanti Om.